Hai. Hai teman-teman. Malam semuanya. Enyap kembali lagi bersama Cece. Kamu tirusan nih. Bohong kali kakaknya. Bohong kali. Kakaknya bohong ya. Gak boleh tahu baca. Kita zoom boleh nggak sih? Boleh zoomnya mukanya doang nggak? Bisa dia mukanya. Bisa dulu, nggak bisa. Gini. Udah. Itu dia main Senju Pajama kah? Iya, aku tahu sih. Hebat banget. Peramal ya. Nih, mana ya aku tunjukin. Ini mah bukan nama aku. Namanya Kelly. Maaf. Terima kasih diskonnya Kak Raffi. Salah baju guys. Sorry. Salah baju. Aku pikir tadi tuh Raisa tulisannya. Terus aku kayak langsung pakai aja. Halo. Cek gimana liburannya? Jujur aku tuh sebenarnya fun fact banget nih buat teman-teman yang belum tahu. Aku itu gak suka liburan. Mungkin kalau sama temen seru kali ya, tapi menurut aku maaf ya teman-teman nge-lag soalnya ternyata gitu deh. Jelek banget. Jadi pokoknya aku tuh nggak suka liburan. Tapi mungkin kalau liburan bareng keluarga kali ya. Tapi kalau liburan bareng teman mungkin suka. Kayak karena menurut aku kalau liburan bareng keluarga itu agak sedikit rempong nggak sih? Aku suka, tapi kalau misalkan sama teman-teman aku nggak kurang suka kalau sama keluarga. Terima kasih diskonnya Kak Dias. Real kan teman-teman, bukan aku doang yang merasakan kan, tapi kayak kalian juga merasakan kan. Info PPT. Oh ya teman-teman, aku kok manggilnya teman-teman sih. Ya teman-teman. Jadi aku mau cerita sebenarnya maksud dari PPT itu adalah, jadi tuh bukan kemarin sih, udah hari keberapa ya, pokoknya itu udah kacamata. Jadi pokoknya waktu pas aku yang nge-tweet buat Kalulu itu tuh betul guys, aku ini aku dapat dari waktu itu aku lagi kegiatan di Bali. Terima kasih Diska Kak Justar. Waktu itu aku dapat kalian ada yang tahu melukat gak di sini? Makanya waktu itu aku nyoba mamaku sih yang nyuruh. Jadi aku ikut aja. Kok nge-lag mulu? Maaf ya nge-lag, marah nggak? Kenapa aku ngerol rambut ya? Nggak tahu, aku suka aja. Tadi kita sampai mana? Oh iya, aku dapat gelang ini tuh dari Melukat teman-teman, buat kalian yang tahu Melukat. Terima kasih diskonnya Kak Benedict Rafael. Ada yang tahu Melukat di sini? Pokoknya gelang ini tuh aku dapat setelah Melukat. Nah terus habis itu yang chat Kalulu itu, jadi kejadiannya adalah
Pesan setelah aku ngasih long text ke Kalulu itu sekitar jam 12 malam, dimana aku udah tidur. Kalulu ngechat aku, Kalulu ngechat kayak, Rai WKWK, niat bener gitu. Aduh berisik banget mami, berisik banget sumpah, kayak angin topan. Terus pokoknya jangan membuat aku marah. Kedengeran gak sih? Itu bukan masak, teman-teman, itu hair dryer. Makanya aku bingung kenapa bisa sekencang itu suaranya. Oke. Tadi sampai mana? Nih, kalau lu terus habis itu pokoknya kalau lu ngomong kayak di akhirnya kalau bisa bikin PPT sekalian, bercanda katanya gitu. Terus habis itu aku akhirnya pas siangnya kayaknya aku jawab deh, aku jawab kayak WKWK kak, aku bilang apa ya, pokoknya aku lupa, aku ngomong gini ke Kak Lulu yang PPT, aku ngomong kayak, ya udah terlanjur bikin nih kak WKWK gitu, aku bercandain. Terus sebenernya nggak bikin kok kak, belum maksudnya. Nanti kalau kita ada kesalahpahaman lain baru kita memujuknya dengan cara itu ya, dengan PPT ya. Terima kasih diskonnya Kak Indah Safira. Kecintaan banget kan aku ngeliat komen di TikTok kan yang soal yang long text itu, terus ada yang komen kayak, ih malu, ih Rai kelihatan banget kecintaan. Lucu banget komennya. Terima kasih diskonnya Kak Jaki. Tunggu ada kesalahpahaman dulu ya, karena nggak mungkin dong tiba-tiba kayak ngasih PPT doang buat apa gitu kan. Hari ini aku ujiannya, btw guys, aku ujian itu dari tanggal 7 kemarin sampai tanggal 16. Aku hari ini mata pelajarannya bahasa Indonesia sama agama. Aku jujur pede banget dengan keduanya. Tapi pas di agama itu disuruh gambar kayak moderasi atau moderasi, nggak mungkin terasi dong, apa gitu aku lupa, pokoknya tentang beragama gitu, kayak semacam toleransi gitulah. Nah terus aku tuh rencananya mau ngegambar simbol-simbol dari setiap keagamaan di Indonesia, tapi ternyata waktunya nggak cukup, jadi aku langsung gambar pakai krayon kan. Nah aku gambar pakai krayon dan aku nggak nulis sketsa dulu, aku nggak bikin sketsa dulu. Terus akhirnya kayak aku gambar ngasal, dan kalau kalian tahu itu akan terlihat seperti gambaran anak TK yang belum lulus TK. Kalian harus lihat, enggak sih, jangan lihat karena itu mempermalukan diri aku sendiri. Terima kasih diskonnya Kak Marlo. Semangat ujiannya, terima kasih. Terus aku ngeliat teman-teman aku kan, aku nanya ke teman-teman aku pada gambar apa, terus mereka bilang gambar bumi. Terus ada yang bilang gambar orang-orang gitu, orang-orang di setiap agamanya gitu. Terus ada juga yang gambar Garuda. Lucu banget yang gambar Garuda. Simple sih, dia nggak mikir yang lain-lain gitu. Aku gambar Garuda gitu. Aku nggak tahu kenapa temen aku gambar bumi, mungkin kayak ya padahal nggak, kan bumi itu kan bukan Indonesia doang ya, nggak ngerti lah temen aku. Tapi Garuda Pancasila ya, karena temen aku yang gambar Garuda itu emang pintar sih, jadi mungkin dia langsung kepikiran kayak oke, gue gambar Garuda aja gitu. Kamu ujian terakhir ya Rai? Aku ujian sekolah ya, jadi ini ujian terakhir sih hitungannya, tapi bukan hari terakhir. Aku masuknya tanggal 12. Enak banget.
Aku udah nganggur kelas 12. Iya enak banget, aku udah pernah nganggur. Dan besok itu matwa sama OR. Jujur yang matwanya itu terima kasih diskonnya Kak Chandra. Kalau yang matwa itu aku udah belajar pas lagi mata pelajarannya, tapi cuma kelas 10 sih. Kelas 11 sama 12 belum aku review lagi jujur. Kalau R sudah pasti. Aku udah paling tahu pasti kalau R aku bakal tuntaskan. Jadi kayak aku mungkin bakal lebih banyak belajar OR dibanding matwa. Aku Kamis ujian praktek matematika. Praktek apa tuh? Nggak ada lampu ya? Ada sih. Tapi aku nggak suka kalau udah jam segini lampunya masih terang banget. Aku kurang suka. Raisa, kebetulan banget kamu SR. Aku kangen nih. Hai Kak Ivan. Rekomendasi aktif wisuda. Tunggu, kamu wisuda kuliah atau wisuda SMA? By the way, soal ngomongin wisuda, aku belum nyari kebaya lagi. Aku takut nanti setelah baru mepet, aku baru khawatir gitu tentang kebayanya. Tapi kalau wisuda, rekomendasi outfit wisuda, kalau cewek udah pasti kebaya sih menurut aku. Tapi kalau cowok ya kayak jas formal gitu loh. Tapi sepatunya jangan cats. Sepatunya harus pantofel supaya lebih keren. Rekomen makanan apa tuh? Emang masih boleh wisuda, Ray? Maksudnya? Bukannya harus wisuda? Kangen dikit. Bohong, kangen banyak kali. Cece nggak tidur, aku belum tidur, Vin. Aku sekarang masih showroom nih. Terima kasih diskonnya ke Damaswan. Rai kagak mandi. Baru aku juga selesai mandi. Emang aku terlihat orang yang belum mandi ya? Bosan banget Rai nganggur sama Juni. Kalau aku juga belum tahu sih aku mau ngapain aja, tapi rencananya setelah aku selesai ujian sekolah, aku pengennya sebenarnya, terima kasih Kakak Nina, aku pengennya sebenarnya quality time bareng teman-teman sekolah aku yang satu kelas ya. Kalau yang ada juga sih yang beda kelas, tapi aku lebih pengen yang satu kelas. Jadi itu aku punya lingkaran aku punya pertemanan di dalam kelas aku isinya 6 orang, itu cewek semua. Aku udah pernah cerita belum sih, tapi pokoknya 6 orang itu aku tuh sebenarnya pengen jalan-jalan sama mereka, tapi sebenarnya aku juga takutnya nggak jadi. Tapi kita udah merencanakan banyak kunjungan sih, berenam. Terima kasih diskonnya Kak Jo. Perkumpulan pertemanan, betul, setuju. Perkumpulan pertemanan wacana doang itu mah enggak guys. Aku yakin kalau sama teman-teman aku yang satu kelas itu kita nggak wacana, karena
dari berapa rencana ya, pokoknya kita udah ngejalanin 2 rencana lah. Pertama, padahal kita baru temenan itu di setengah semester loh, setengah semester mungkin ya harusnya, tapi kita udah sedekat itu karena kayak setiap hari kita bonding. Kata temen aku, kata-katanya tuh bonding. Kita udah karaoke, terus kita juga udah kayak kemarin terakhir kali sih kita ini tempat gitu sih, tempat game gitu, kayak banyak game gitu. Pokoknya kita ke situ kemarin, kita nyoba game, tapi ternyata susah banget karena mengasah otak banget. Selamat malam kakak aku yang cantik banget, terima kasih. Kamu kelas berapa, Sa? Aku kelas SMA 3. Bukan itu, bukan permainan yang kayak gitu guys. Terima kasih diskonnya kata Farel. Udah nonton Dracin apa aja? Ih, lucu banget nanyain Dracin, karena pasti kamu subscribe sama aku ya, makanya kamu tahu aku nonton Dracin. Jadi buat kalian yang nggak tahu, aku itu suka nonton Dracin. Kalau drakor juga suka sih, tapi sekarang lebih ke Dracin. Sebenarnya kalau Dracin aku itu belum selesai nonton ini, nonton yang itu, yang first atau first sih, pokoknya itulah judulnya. Pokoknya itu judulnya. Aku udah selesai nontonnya. Aku udah di episode 29, karena itu kan sampai episode 32 kan. Aku baru di 29. Ih, berisik banget sumpah. Resah banget. Ya aku udah tamat. Kalian, kalau aku agak mut-mutan gitu nontonnya. Jadi kayak ganti-ganti. Kalau sekarang itu baru ini yang Potato Lab itu. Nonton itu drakor. Anime nonton nggak? Aku nggak nonton anime teman-teman. Top 3 my Oshi pada jarang SR, Raisa, Freya, Madena. Itu suara goreng. itu bukan suara masak ya teman-teman, itu juga bukan suara hujan, tapi itu suara hair dryer. Jadi Raisa top 3 showroom kok? No, kasih paham. Raisa kalau face reveal jahat banget. Terima kasih sudah menusuk hati aku. Mati lampu kah, gelap amat? Enggak, ini tuh emang vibes kamar aku di malam hari. Jangan protes ya. Terima kasih diskonnya kakak Nina, semangat ujian terakhir. Terima kasih. Hidden Love nonton nggak? Nonton guys, aku nonton Hidden Love. Aku udah nonton sampai tamat. Jadi setelah sekian lama aku nggak nonton Dracin. Nah, pertama kali yang aku nonton Dracin itulah Hidden Love. Makanya kenapa aku nonton sekarang itu yang First Force itu, karena aku nonton Hidden Love, karena itu kan nyambung kan ceritanya. Pokoknya aku nonton Hidden Love, terus di situ aku suka banget sama Chow Lucy. Ya pokoknya ceweknya lah, peran ceweknya lah. Aku suka banget. Kayak dia keren banget dah. My Dearest Enemies enggak nonton. Bahkan aku nggak tahu itu apa. Kakakku juga nonton Hidden Love. Ya Hidden Love bagus, recommended banget. Nonton. Raisa, kalau lu mana? Kalau lu di ininya dong, di rumahnya dong. Gimana rasanya di JKT48 kak? Rasanya menyenangkan, bertemu banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, tapi kita juga suka sedih karena mungkin terlalu capek, tapi akhirnya terbayarkan dengan ketemunya banyak orang. Kenapa Gen 10 suka remang-remang? Kita emang gak punya lampu kak, listrik kita suka mati. Raisa kapan lagi ke Malaysia, pengen ketemu. Aduh, Malaysia ya kayak jarang sih, maksudnya nggak tahu bakal kapan lagi ke Malaysia, karena aku lebih pengen ke Thailand. Katanya pada mau ke Thailand nih keluarga aku, tapi aku bilang aku nggak ikut soalnya takutnya JKT sibuk.
dan aku nggak mau izinkan, aku nggak mau melewatkan kegiatan JKT. Asik. Oh ya, by the way teman-teman, kalau jadi aku bakal renov bukan bakal sih, sebenarnya sudah pasti jadi ya harusnya, tapi kayak aku mau mendekor kamar aku yang baru nanti dengan bagus, tapi aku takut kayak nggak muat gitu barang-barangnya. Kok ini sih? Salah. Apa ya passwordnya? Mati lah, lupa loh. Oh, lupa lah. Salah. Rekomen warna apa? Asa aku beli lampu ya buat kamar kamu. Terima kasih. Makasih ya. Aku sebenarnya ini pakai lampu tau. Nih kalian tau gak sih lampu yang gini? Waktu itu aku pernah di gift kan, tapi sampai sekarang aku masih pakai. Jadi dia itu ada lampu. Nih, no, terang banget kan teman-teman. Nah dia tuh gini pakainya. Dan terus di atasnya kayak ada motif-motif ini. No, lampu no. Makanya aku taruh di situ supaya lightingnya nggak begitu. Ini pop muka aku mau tidur guys, maaf kalau berantakan. Terima kasih diskonya Kajol. Saya cantik banget, makasih Vin. Kak Vin, terima kasih. Guys, aku mau kasih tau ke kalian, ada salah satu pemain volley cewek dari Korea yang satu klub volley sama Kak Mega yang dari Indonesia. Namanya Park Hyejin atau Park Hyemin, lupa aku. Pokoknya aku sebenarnya udah dulu ya pernah ngeliat kayak turnamen dia gitu, tapi live streaming aku lihat, terus kayak cakep banget, gila. Iya, Park Hyemin kan, cantik banget tau guys. Terima kasih diskonya Kak Chandra. Kalian tau gak sih Park Hyemin itu cakepan lu? Bohong kali kakaknya. Enggak guys, cakapan dia cakep banget, gila menurut aku. Bukan kayak apa ya, kayak ini orang kok bisa gitu. Karena rata-rata nih ya, cewek itu kalau misalkan pemain volley kan pasti badannya kokor gitu kan, pasti badannya gede gitu kan. Terus dia kayak, menurut aku dia kayak bodinya masih bagus banget, kayak kok bisa sih gitu, keren banget. Tapi kayak walaupun dia kurus ya, tapi kayak dia tuh tangannya kuat gitu loh. Kenapa kamu mau keker? Enggak, aku mau keker tapi aku pengen punya otot, tapi nggak mau punya otot yang kelihatan banget gitu, kayak cuman kayak twing gitu. Guys, aku bisa tahu mukul volley dengan sekencang itu. Waktu itu aku berkali-kali main volley, tapi pukulannya kayak sejauh nggak sejauh banget sih, cuman kayak jauh dan kenceng gitu lah.
Oshi kakak siapa sebelum masuk JKT? Ini disclaimer banget, dulu aku pernah bilang Oshi aku Kamelody ya, padahal di situ aku salah nyebut, harusnya aku nyebutnya Kamelati, tapi aku nyebutnya Kamelody. Maaf Kamelody. Oshi aku saya waktu itu pertama kali aku tahu JKT itu dari yang acara TV, terus kayaknya lagi promosi Rhapsody ya. Terus aku ngeliat kayak Kamelati lucu banget dengan jokes-jokesnya, kayak lucu banget, imut sekali. Terus aku langsung kayak oke, Kamelati. Nah tapi pas di wawancara aku ngomong kayak Kamelody sama Kamelati. Nah terus aku kirim hati aku kayak salah nih gue ngomong Kamelati kok malah Kamelody gitu. Maaf Kamelody. Kemarin di Bali berapa hari? Kemarin kalau aku di Bali cuma 5 hari, tapi kalau keluarga aku kayaknya 1 minggu sih. Persiapan kuliah farmasi, siapin mental sih. Aku harus ngambil minum di bawah soalnya aku nggak bisa kalau tidur di sampingku nggak ada minum. Tips biar bisa bangun pagi. Kalau aku karena aku sekolah jadi setiap hari aku bangun pagi, dan weekend pun aku jadi kebiasaan buat bangun pagi karena sekolah. Jadi aku kalau kemarin kayak tadi pagi aku bangunnya tuh jam 4 kurang, kayak 3.30 kayaknya atau 3.40 gitu. Apa kuliah sambil kerja ya? Rencananya sih pengennya JKT sambil farmasi, rencananya aku, tapi kan nggak tahu rencana Tuhan gimana. Hai Siska, kuat gak? Dim. Kalau ditanya sekarang mah kuat ya, tapi kan nggak tahu kalau ditanya nanti. Kenapa nggak ambil hukum Rai, Kak Asti? Karena cici aku udah ambil hukum dan aku bukan anak IPS, jadi aku nggak suka yang per IPS-an. Jadi kayak milihnya juga pasti IPA lah. Tapi menurut aku emang pendidikan lebih penting sih teman-teman. Suka kopi nggak? Dulu suka, sekarang udah nggak begitu sih. Karena menurut aku kopi agak sedikit membahayakan tubuh gitu. Aku lulus kalau masuk kiri. Semangat, semoga keterima ya di JKT48 yang meneruskan saya. Asik. Pas imu 3 kali seng, Karadit. Dah, tuh imut. Terima kasih diskonya Kak Jaki. Kode parah. Sebenarnya ini bukan kode teman-teman, ini cuma pendapat aku aja, karena aku merasa yang pendidikan lebih penting, dan aku kan juga bukan orang yang demen entertainment sebenarnya. Kayak apa ya, sebenarnya aku sangat amat introvert orangnya, jadi menurut aku jalur entertainment itu juga cuman ya untuk pengalaman aja gitu loh, bukan untuk masa depan aku gitu. Bukan kode, bukan kode, ini emang pendapat aku aja.
Francie, aku tuh berduka. Makasih ya. Udah nggak mau bahas topik itu, ganti topik. aku males sih kalau misalkan ada orang yang mikir hal aneh-aneh. Kalau misalkan nanti aku grad atau aku entah apapun nanti hasilnya, kayak aku itu demi pendidikan, bukan demi yang lain. Raisa, aku nunggu sampai kapan kamu center river. Oh, terima kasih, semoga kesampaian nanti aku jadi center river. Salah, JKT48. So, aku mau ngasih tahu apa ya kemarin ya? Aku mau ngasih tahu di showroom tapi aku lupa mau ngasih tahu apa. Tunggu, aku lupa. Apa ya? Lupa. Lupa. Padahal mau ngasih tahu di showroom tapi lupa. Kan kayak kebiasaan, maaf ya. Doanya Rai semoga cepat lulus di tahun ini. Terima kasih. Semangat Kak. Semoga cepat lulus. Pasti Tuhan memberikan jalan untuk Kakak. Belum PM. Oke. Sabar ya. Foto-foto Bali mana? Aku nggak foto-foto. Soalnya aku juga liburannya gitu-gitu aja, nggak seru. Terima kasih diskonya Kak Kanina. Oh iya, ini dia, aku mau kasih tau ini. Jadi aku tuh sebenarnya rencana aku sih, kalau misalkan nanti aku sudah graduation dari JKT, aku sebenarnya tuh tidak mau mempunyai sosmed. I mean kayak aku mau istirahat dari dunia per entertainmentan ini. Aku merasa kayak aku perlu menjalani hidupku dengan sebaik mungkin tanpa diketahui oleh orang-orang di luar sana. Ini rencana aku sih sebenarnya, karena aku tuh memang tidak cocok sebenarnya di dunia entertainment, karena aku termasuk orang yang sangat jarang update. Kayak ada susah deh. Ini baru rencana aku sih teman-teman, biar kalian nanti nggak kebingungan gitu loh buat kayak Raisa mana gitu kan. Aku kasih tahu dulu nih. Tapi nanti kalau misalkan suatu saat aku merasa kayak, karena aku merasa kayak pendidikan aku dan masa depan aku tuh penting banget. Ya, apa tadi aku mau lupa lagi. Tapi pasti nanti ada satu saat yang kayak aku merasa kayak, oh mungkin harus menyapa teman-teman aku nih, jadi kayak ya bisa menyapa sedikit-sedikit sih. Kok jadi sedih? Nggak sedih dong teman-teman. Aku cuman mau membagikan kayak pemikiran aku dan rencana aku aja, supaya kalian nanti nggak nyari-nyari. Terima kasih diskonnya Kak Tafarel. Sedih. Jangan sedih guys. Aduh sedih. Kok sedih? Ini pasti karena lagu deh.
pasti karena lagu. Terima kasih diskonya Kak Chandra. Nah guys, semangat untuk kedepannya, semuanya semangat. Asik. Tetap semangat teman-teman, pasti Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Amin. Kenapa aku merasa kalau aku nangis aku lebih cantik? Enggak sih, tapi aku memang lebih cantik dari tadi. Cuman kayak aneh ya. Ya kita harus menikmati momen-momen ini. Kenapa sih kayak ini kayak kata-kata terakhir gitu. Amit-amit. Oke, kita ganti topik ya. Kita ganti topik apa ya? Bahas mobil. Oke, bahas mobil teman-teman. Karena gue bengkel kali. Bahas mobil ya. Kan aku pernah bilang kan, aku minta mobil ke papaku, mobil yang ini kan. Tapi kayak papaku tuh sebenarnya udah setuju, tapi nggak tahu kenapa mobilnya sampai sekarang belum datang gitu ya teman-teman. Tapi aku sebenarnya cuma juga bilangnya kayak nanti aja pas aku udah mulai kuliah gitu loh. Terus kata papaku tapi nggak boleh pakai mobil sedan, soalnya kalau mobil sedan kan kayak, kalau mobil sebenarnya aku ada mobil sedan tapi bensinnya boros banget, kayak 1:8. Menurut aku 1:8 kayaknya udah lumayan boros ya. Soalnya ada mobil aku juga yang 1:18 deh kalau nggak salah. Ngerti nggak 1:banding-bandingan gitu? Terima kasih diskonya, jangan nangis. Ini kakak Nina bukan sih. Makasih ya. Sama presetnya plus 1:8. Sedan apa Ray? Aduh ini merek dong. Bilangnya merek dong. Waktu itu udah pernah ada yang spill gitu sih. Dan itu bener, nggak tahu bener apa salah ya, tapi pokoknya bener, mereknya bener, depannya M. Pokoknya mamaku bilang itu, papaku sih yang bilang itu mobil boros banget. Bukan, kalau yang B itu yang satunya lagi, tapi itu jarang dipakai, soalnya kata papaku cuman kayak buat koleksi doang. Aneh banget sumpah. Mending aku pakai ya, tapi dia nggak mau ngasih. Bahas planet apa tuh? Matic manual. Aku semuanya mobilnya nggak ada yang manual. Aku semua mobilnya Matic karena keluarga aku menghindari manual. Kayaknya yang bisa mungkin cuma papa aku kayaknya, atau mama aku mungkin bisa ya, tapi nggak ada yang pakai manual sih so far. Tapi kan aku bilang kan ke papa aku kayak, buat apa sih naik mobil ini, naik mobil itu, buat gaya-gaya doang. Padahal menurut aku kayak bukan buat gaya sih. Kayak, karena aku pasti mobil yang di atas rata-rata itu pasti kecanggihannya lebih tingkatnya lebih tingkat kecanggihannya pasti lebih kan dibanding yang lain ya kan. Terus juga pasti
ya tergantung sih, ada yang tahan banting juga, ada juga yang enggak sih mobilnya. Walaupun enggak setahan banting itu, tapi kayak harusnya lebih tahan banting sih. Mobil listrik. Nah, orang tua aku itu nggak suka mobil listrik. Mereka bilang kayak agak sedikit ribet gitu kalau mobil listrik. Kata mamaku waktu itu, mamaku bilang kayak mendingan mobil biasa aja, tinggal isi bensin terus langsung cus. Jadi sebenarnya kayak mau nambah mobil lagi, tapi kayak garasinya udah nggak muat. Iya, kayak banyak banget mobilnya tuh. Nggak bercanda guys. Lebih murah, iya harusnya lebih murah ya, tapi mereka nggak suka soalnya katanya agak sedikit ribet, apalagi kalau misalkan kayak harus ngecas gitu kan. Bikin garasi baru, nggak tahu nih nanti mau, kata papa sih rencananya mau kalau diizinkan nih Tuhan mau renov rumah, tapi kayaknya nggak nambah garasi sih, tapi nggak tahu sih, harusnya sih nambah ya, soalnya sebenarnya garasi yang sekarang juga udah cukup luas, karena nunggu charge-nya lama. Iya, makanya itu dia lama. Motor ada nggak? Motor ada, tapi cuma satu. Aku nggak ngerti kenapa ada motor, soalnya dari papa sendiri pun nggak suka naik motor. Palingan kayak ini sih, ART di rumah aku, mungkin kalau dia mau ke tempat-tempat yang lumayan jauh dia bisa pakai motor sih. Motor bebek itu kayak mana ya? How's your day today, Pandot? Aku hari ini oh iya, aku mau cerita teman-teman. Kan aku di ruang ujian itu aku duduknya paling depan, tapi paling depan 2 dari kiri gitu loh. Jadi kayak nih paling depan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah aku tuh di 2 sini kan. Nah kalian tahu di tempat duduk 2 itu nyorot AC banget, dan aku merasa aku risih banget duduk di situ. Aku resah, aku merasa aku perlu pindah tempat duduk gitu kan. Pasti kalau mama aku tahu, langsung dimarahin tuh gurunya. Bu, maksudnya apa ya naruh anak saya di sini? Anak saya tuh nggak bisa dingin gitu. Pasti mama aku udah marah-marah. Karena pasti aku masuk angin kan. Ini bukan pilek sih, tapi iya tahu, aku pas di kelas jadi pilek gara-gara kena AC. Terus kan tadi nih ya, tadi pas pelajaran pertama, pas pelajaran bahasa Indonesia, jadi kan kita 2 jam kan, ada situ 2 jam nih. Nah di 1 jam itu, di tengah-tengahnya aku tuh makasih diskonya kak senyum dong cantik. Jadi di tengah-tengahnya aku tuh ngomong ke gurunya, karena deket kan, kayak paling depan, terus kayak 2 dari kiri. Aku ngomong ke gurunya, Bu, boleh tolong matiin AC, boleh tolong AC-nya. Aku cuman ngomong gitu loh, maksud aku tuh dia mau ngejelasin lagi kayak, Bu, boleh tolong swing AC-nya diarahinnya ke atas, jangan ke saya gitu kan. Tapi si ibunya tuh nangkepnya matiin AC-nya. Jadi pas literally aku ngomong kayak, Bu, AC-nya gitu, dia langsung matiin tit gitu kan. Terus habis itu semua orang di dalam ruangan tuh langsung kayak, mereka nengok ke aku, karena kan aku punya temen di belakang kan. Temen aku tuh seruangan sama aku, temen deket aku. Dia bilang katanya, iya Rai, tadi pas lu minta matiin AC semua orang nengok ke lu. Ya sorry. Kalian nggak pernah ngerasain duduknya di tempat itu. Aku sampai pas kan itu pelajaran pertama, pas
pelajaran kedua aku sampai kayak ngomong lagi ke teman aku, gue harus gimana ya supaya orang-orang nggak risih nih kalau gue matiin AC gitu kan. Terus kayak udah lu minta turunin suhu AC-nya aja gitu kan. Ya udah tuh, aku sebenarnya nggak mau minta turunin suhu AC-nya, aku cuma pengen minta swingnya itu jangan ke arah aku, ya kan. Terus habis itu aku kan udah ngomong nih, aku masuk langsung ngomong, Bu, boleh tolong nggak swing AC-nya dinaikin ke atas, jangan ke arah saya, soalnya saya nyorot banget gitu kan. Si Buya kayak oh yaudah nih, dia ngasih remote AC-nya. Dalam hati gue kayak aduh nggak bisa gitu kan. Saya ada satu guru lagi cowok, aku bilang kayak, Pak boleh tolong swing AC-nya diarahinnya jangan ke saya gitu kan. Terus udah tuh dia nyoba titit gitu, terus dia ngomong kayak, oh nggak bisa, ini harus manual gitu. Terus dia ngomong, oke bentar ya, tunggu ya. Oke udah tuh gue tunggu kan. Yaudah akhirnya aku balik ke tempat duduk aku login segala macam buat persiapan pelajaran kedua. Sampai di menit-menit awal aku udah mikir kayak, oh mungkin bapaknya lagi ini nih nunggu OB buat minta tolong buat dinaikin gitu kan. Terus habis itu udah tungguin kan, kok nggak ada pergerakan gitu kan. Bahkan guru yang ceweknya itu juga kayak ngomong kayak pas awal-awal guru ceweknya ngomong kayak, oh iya nyorot banget ya, yaudah nanti tunggu bapaknya gitu kan. Terus kayak udah aku tungguin sampai akhir-akhir juga nggak ada pergerakan kata gue mah. Ya udahlah, mau nggak mau kan aku harus nahan. Soalnya tuh nggak enak kalau misalkan matiin AC-nya. Nih buat teman-teman aku yang satu ruangan sama aku ujiannya, aku bukannya mau matiin AC ya, aku cuma pengen kenyamanan dalam saat aku mengerjakan ujiannya gitu. Karena jujur aja pas AC-nya udah nyetor ke kepala aku langsung nggak bisa mikir, aku langsung kayak nge-skip semua pertanyaannya. Aku sampai kayak, ini jawabannya apa sih. Terus pas AC dimatiin aku baru kayak otak aku baru muter lagi. Maafin ya teman kelas ya, itu bukan teman kelas aku dong sih, ada kelas lain juga, soalnya kan kayak gabung gitu. Terus tadi ada yang ngomong gini kan, aku bilang ke temen deket aku kayak, gimana dia tadi pas Oke, apakah sudah? Oke. Jadi, ternyata lagi ya. Keren banget yang keterima SNBP di Udayana, hebat, semoga lancar. Oke, tadi lanjut sampai mana? Oh ya, aku kan ngomong ke teman aku kayak pas udah selesai keluar ruangan kan, aku ngomong, gimana tadi pas gue matiin AC pada ngeliat gue nggak gitu kan. Terus kayak, iya tadi pada ngeliatin lo. Terus ada lagi tuh orang-orang nyamber gitu ngomong, iya gila tadi panas banget ya. Sorry sih. Soalnya guru-gurunya juga nggak peka gitu loh, kayak ini anak kedinginan apa enggak. Kayak ada satu guru yang paling peka, dia nanya kayak, atau kamu majuin aja mejanya biar nggak begitu kesorot. Kayak itu guru peka banget. Terus kayak ternyata pas udah dimajuin ke depan tetap kesorot teman-teman. Jadi sama aja. Tapi terima kasih Bu atas tekad baiknya. Berapa musuhnya? Gak tahu, tapi kayaknya kayak 18 gitu deh.
Soalnya di aku kedinginan ternyata temen samping kanan aku pada kepanasan. Tapi ntar di masa depan pasti harus move ke listrik. Apa nih? Mobil kah? Masih membahas mobil kah? Kamu jangan pakai kertas atau tablet. Aku pakai dua-duanya. Kalau HP, aku pakai laptop sih. Kalau laptop buat pilihan ganda, kalau uraian di kertas jawabannya. Kamu tuh masih SMA atau dekorasi? Aku masih SMA. Aku lagi ujian sekolah. Karisa cantik banget sih, makasih ya. Pakai server khusus, iya betul sekali, pakai server khusus. Jadi kuliah di itu di Cina. Kok emang aku pernah bilang ya aku mau kuliah di Cina? Aku sebenarnya ke S2-nya aku kepikiran kalau memang dijodohkan sama Tuhan. Aku sebenarnya pengennya S2-nya tuh sebenarnya waktu itu aku pernah bilang ke orang tua aku pengen ke Cina. Kata orang tua aku boleh. Tapi nggak tahu jadi apa enggak sih. Guys, tapi kalau dipikir-pikir kayaknya kalau aku S2 masih di JKT juga nggak mungkin deh. Iya, kayak saya S1 aja udah berapa tahun kan. Mungkin sih, tapi kayaknya pasti S2-nya kayak ya nggak tahu sih, di antara langsung apa gap year ya. Mungkin. Oh sih, sekarang siapa? Diri aku sendiri. Who knows tuh. Makanya aku bilang kalau dijodohkan sama Tuhan. Bukan 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 takdirnya begitu nanti. Ya kalau misalkan iya ya sudah. Terus setelah ujian gimana? Setelah ujian SMA? Kalau setelah ujian SMA ya sudah pasti saya tidur-tiduran di kamar. Saya hanya ingin beristirahat. Aku cuma pengen bangun siang doang sih, karena target aku sekarang bangun siang. Cepat selesain UAS ini dan saya akan bangun siang. Jelek targetnya bangun siang. Iya maaf ya, soalnya aku kebiasaan bangun pagi. Aku nggak mau. Tapi aku suka sih, aku jadi morning person gitu, nggak kayak kalian yang bangun siang. Aku nggak suka kalau sore, karena menurut aku itu udah terlalu berlebihan ya kalau sore. Kenapa sih papa aku langsung negor? Fitnah fitnah ya. Jurusan apa? Farmasi. Iya kan Adef, tapi jarang nge-tweet pagi gitu maksudnya, atau gimana tuh? Karena aku merasa kalau misalkan aku nge-tweet pagi terus ke kalian kayak setiap hari nih aku kayak ngomong pagi, aku merasa kalian bosen. Kayak apa sih, jangan-jangan nanti tuh kayak pagi dong, tapi nggak nge-tweet yang lain kan. Kamu aja nyontek gak? Gimana mau nyontek ya? Kan gak mungkin gitu aku nyontek, karena aku barisan paling depan. Gak mungkin dong, nanti orang-orang di belakang saya bisa melihat saya, ya kan? Jadi kita pede aja, even benar atau tidak ya udah gitu loh, itu urusan Tuhan. Yang penting lulus, doa semoga lulus. Aku abis itu tinggal bobo ya, karena aku udah mandi, aku udah skincare.
Nah kamu pasti bagus, terima kasih Kak Vin. Raisa cakep, bismillah kalau dulu. Untung kalau lu bisa bisa dibismillahin ya. Raisa please nomor untuk jersey nomor 1. Karena jersey aku nomor 1. Rekomendasi nomor buat jersey nomor 1. Sejam berapa? Mungkin bentar lagi kali ya. 5 menit lagi kita baca podium. Serius Sarah, doain ya. Aku juga sebenarnya tuh pengen setiap hari kalau bisa aku setiap hari SR. Tapi aku merasa kayak untuk ujian sekolah kayak sangat amat padat, karena yang opera kemarin aja tuh jujur lebih padat sih kalau opera, soalnya kan sama teman ya, jadi kayak berkontribusinya harus besar banget karena ini kan sendiri kan ya, individu, jadi kayak tanggung jawab kita sendiri. Opera pas puasa ya? Kayaknya enggak deh. Apa iya? Lupa. Enggak deh kayaknya. Lupa deh. Kapan teater lagi BTW? Aku teater hari Sabtu. Aku teater Ramune. Ayo belum baca ya. Dari official belum baca ya. 5 menit bahas Kalulu. Kenapa guys? Kalian mau nanya apa? Kayak tadi kayak bahas Kalulu, bahas Lura, ya ampun. Kayak nunggu banget. Burung unta yang suka bohong. Ya ikut ngumpul bareng Raisa. Belum bisa ya kakak, soalnya aku masih jadi member. Kakak sehat gak? Sehat puji Tuhan. Kamu sehat gak? Rela pakai hotspot bapak untuk nonton showroom. Apakah worth it untuk menonton showroom aku dengan hotspot bapakmu? Raisa mana kalau lu di rumahnya, tidak mungkin kalau lu tinggal bersama aku kan, tidak mungkin ya, karena kita beda ibu dan bapak. Worth it bang, ya makasih loh. VC nya kapan ya? Kayaknya udah dibagi belum sih? Belum ya, aku nggak tahu sih. Kalau aku nanti ngomong kayak ngebocorin dong. Halo. Belum ngantuk Rai? Belum sih, tapi pasti nanti ini aku tidur sedikit kayak blok udah. Siapa itu mami? Disuruh tidur? Enggak lah, nggak mungkin lah. Aku bukan anak kecil lagi. Ada rencana untuk SL bareng Kalulu? Belum ada sih, tapi kalau kalian mau mungkin bisa di request ke Kalulu juga, apakah Kalulu mau atau tidak gitu. Statue, setelan cuek baru. Oh, ACC Lana jadi anak lurah. Sebenarnya kemarin aku sempat ngeliat showroom Kalulu yang Kalulu ngomong kayak sejak kapan lurah punya anak gitu kan. Emang sebenarnya menurut aku juga kayak kita belum mengkonfirmasi bahwa kita punya anak sih. Kocak banget ya. Ya pokoknya tanyain aja ke Kalulunya ya.
Ayo sayang culik aku dong. Aku punya cita-cita, aku pengen traveling, kayak nggak keliling dunia sih, nggak harus keliling dunia, tapi kayak aku pengen ke Macau kan. Iya, tau gak sih Macau atau Macau, harusnya baca Macau deh. Aku pengen ke Macau, aku pengen ke Spanyol, pengen ke Italia, pengen ke Rusia, pengen ke Swiss. Aku pengen jalan-jalan traveling tapi dengan diri aku sendiri. Aku pengen ngerasain keindahan dunia. Pengen ke Jepang. Jepang seru banget, tapi kalau waktu itu sih aku tuh kurang sukanya Jepang itu cuman tempat ininya aja sih. Apa ya, kalau aku ya, tempat penginapannya itu kecil banget. Kayak menurut aku mereka sangat amat memanfaatkan setiap sisi gitu loh, jadi kayak sempit banget gitu loh. Amin aja dulu kan, iya aminin dulu ya, semoga bisa. Makanya dari itu kita harus bekerja giat dan keras supaya kita bisa menghibur diri kita sendiri. Kalau Korea Selatan aku udah pernah, tapi kalau Korea Selatan aku jujur senang-senang aja sih. Tapi aku lebih suka ke Jepangnya itu karena kalau Jepang menurut aku oleh-olehnya kayak lebih wow aja gitu loh. Mungkin Korea Selatan juga ya, tapi aku sih waktu itu nggak begitu beliin banyak oleh-oleh sih. Kalau Jepang banyak. Kalau ke Cina aku cuma pernah ke Xiamen doang, karena waktu itu transit, bukan tujuan utamanya untuk pergi ke Cina. Sis bagus sis, ya kawan bagus banget ya, aku pengen banget. Di Sapa Raisa besok libur sekolah. Hai Kak Vanu Putra, walaupun aku udah sapa kamu jangan libur sekolah ya. Sekolah itu penting, tetap giat belajar dan semangat. Ke New Zealand, mau juga. Aku pengen ke Aussie, pengen ke Amerika, ke New Zealand. Iya, ke Swiss bagus ya. Pasti kalian kayak sering ngeliat di TikTok gitu ya. Aku tuh pengen banget guys, aku tuh aku tuh pengen kayak di saat aku liburan terus aku ke tempat penginapan, dan penginapan itu bener-bener depannya langsung laut, kayak wow. Ke Dubai ketemu Habibi. Aduh sakit. Ke Maldives, mau juga. Ke Hong Kong. Oh iya, katanya Hong Kong itu juga bagus loh sekarang. Dari dulu sih katanya Hong Kong bagus, kayak modern. Ke Prancis, boleh juga. Tapi aku belum pernah searching soal Prancis ya. Stay on cuek baru. Aku mau keluar dulu ya, mau belajar. Semangat belajarnya, aku juga bentar lagi mau belajar. Oke, karena kita udah sempat bahas lurah juga atau kalulu juga, jadi aku mau baca podium ya teman-teman. Oke, aku baca dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 8. Nggak mungkin baca dari 8 sih. Kita baca dari 20 aja, oke? Yang ke-20 ada Kak Iksan, 19 ada Kak Sobat Halu, 18 ada Kak Raika, 17 ada Kak Arinda, 16 ada Kak Brian, 15 ada Kak Marlo, 14 ada Kak Taufan, 13 ada Kak Jostar, 12 ada Kak Damasjuan, 11 ada Kak Ivan, 10 ada Kak Riza, 9 ada Kak Raffi, 8 ada Kak Indah,
7 ada Kak Jol, 6 ada Kak Tafarel, 5 ada Kak Jangan Cembetut. Apa tuh? Jangan cembetut dong manis. Oke manis. 4 ada Kak Benedict, 3 ada Kak Jaki, 2 ada Kak Chandra, dan yang pertama ada Kak Kenyang. Ada aja namanya. Thank you semuanya. Kita foto dulu deh. Pose-pose. Tunggu deh. Terakhir kita pakai kacamata ya supaya kayak ini kacamata baru aku guys. Yang kemarin patah. Oke, terima kasih untuk showroomnya. Sampai bertemu di showroom berikutnya, oke? Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Jaga diri baik-baik. Bye-bye. Sehat-sehat.